Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Fahrudin. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang pelaporan laba rugi komprehensif untuk memenuhi tugas akuntansi 1. Sebelumnya, saya di sini mempresentasikannya dengan menggunakan aplikasi Canva. Nah, dalam pelaporan laba rugi komprehensif, yang pertama itu yang akan saya jelaskan yaitu pengertian, kedua komponen, yang ketiga adalah cara pelaporan dalam laporan keuangan. Nah, apa sih pengertian laba rugi komprehensif itu? Laba rugi dalam dan penghasilan komprehensif atau income statement and other comprehensive income merupakan sebuah laporan yang mencantumkan seluruh unsur laporan laba rugi atau income statement dan penghasilan komprehensif lain atau other comprehensive income atau yang bisa disingkat OCI. Ah, unsur laporan laba rugi adalah akun-akun pendapatan dan beban yang berkaitan dengan aktivitas utama perusahaan. Sementara unsur OCI adalah keuntungan dan kerugian yang muncul dari aktivitas sekunder perusahaan. Elemen pada kegiatan laba rugi. Yang pertama yaitu pendapatan. Pendapatan adalah jumlah pendapatan itu yang terdiri atas penjualan setelah dikurangi dengan diskonto dan retur penjualan selama periode laporan. Kedua, beban pokok penjualan merupakan beban pokok penjualan yang berkaitan langsung dengan untuk menghasilkan penjualan selama periode pelaporan. Tiga, laba bruto. Laba bruto ini berasal dari pendapatan dikurangi dengan beban pokok penjualan. Selanjutnya, biaya distribusi. Nah, biaya distribusi ini berisi informasi tentang beban yang terjadi akibat upaya perusahaan mendapat penjualan selama periode laporan. Selanjutnya, biaya administrasi. Nah, biaya administrasi ini berisi informasi tentang beban umum administrasi selama periode laporan. Nah, biaya lain-lain mencakup transaksi selama periode laporan yang tidak dapat dikelompokkan dalam pendapatan dan biaya lainnya. Yang selanjutnya, laba sebelum pajak ini merupakan total laba sebelum pajak. Nah, beban pajak penghasilan merupakan beban pajak penghasilan yang dikenakan pada laba sebelum pajak. Jadi, dalam pajak penghasilan ini kita akan menghitungnya terlebih dahulu, kemudian kita akan mengurangi dengan laba kotor, maka itu akan menghasilkan laba tahun berjalan. Nah, laba tahun berjalan merupakan hasil neto perusahaan selama satu periode. Yang selanjutnya, biaya lain-lain mencakup transaksi selama periode laporan yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam pendapatan dan biaya. Kemudian, laba sebelum pajak merupakan laba total, laba sebelum pajak penghasilan. Kepentingan non-pengendali menyajikan alokasi laba, tahun laba berjalan, dan alokasi laba komprehensif kepada hak minoritas atau entitas non-pengendali. Ini maksudnya non-pengendali yaitu bukan yang memiliki usaha tersebut. Kemudian laba perusahaan merupakan jumlah laba periode berjalan per lembar saham yang beredar. Nah, di sini saya mempunyai contoh yaitu PT ABS pada tahun 2023 akan melakukan pelaporan laba rugi kompresif dengan data-data sebagai berikut. Yang pertama, lembar saham sebanyak 20.000, pendapatan ya sebesar 98 juta, beban pokok penjualan sebesar 181 juta, yang keempat beban distribusi sebesar 55 juta, beban administrasi sebesar 181 juta, beban lain-lain sebesar 25 juta, nah, beban pendanaan ya sebesar 60 juta, beban bunga sebesar 18 juta, kemudian pendapatan atas sewa yaitu 29 juta. Nah, pendapatan atas sewa ini bisa kita sebut atau pendapatan lain-lain. Nah, pajak penghasilannya untuk tahun 2023 yaitu 22%. 11, pendapatan yang belum terrealisasikan.
12 kerugian atas penjualan aset. Yang ke-13 laba yang didistribusikan kepada pemilik entitas induk atau yang memiliki PT ABS ini. Kedua yang B, kepentingan non pengendali sebesar 20%. Nah, di sini saya sudah merangkum dalam laporan laba rugi. Eh, di sini laporan laba rugi komprehensif PT ABS untuk tahun berakhir 31 Desember 2023. Nah, di sini yang pertama yaitu beban pendapatan, yaitu pendapatan ini sebesar 980 juta. Nah, di sini dikurangi dengan beban pokok penjualan yaitu 799 juta. Mohon maaf, mungkin saya typo, nanti saya akan perbaiki. Kemudian kita masukkan beban-beban seperti beban distribusi, administrasi, lain-lain, pendanaan, dan beban bunga dan pendapatan lainnya. Maka laba sebelum pajak yaitu untuk sebelumnya, untuk jumlah beban distribusi dan lain beban lainnya ditambah dengan pendapatan lainnya ini menjadi 310 juta. Maka kita ketahui laba sebelum pajak yaitu laba bruto dikurangi total beban-beban dan pendapatan lainnya yaitu 489 juta. Nah, untuk pajak penghasilan itu sendiri, maka laba sebelum pajak ini dikalikan dengan 22%, maka beban pajak penghasilan ini diketahui sebesar 107.580.000. Maka laba tahun berjalan yaitu 489 juta dikurangi 107.580.000 ini, maka laba tahun berjalan yaitu 381.420.000. Nah, kemudian pendapatan komprehensif lain setelah pajak. Di sini pendapatan yang belum terrealisasikan yang ini sebesar 31 juta, kerugian atas penjualan aset yaitu 15 juta. Maka kita akan menambahkan terlebih dahulu, maka pendapatan komprehensif lain tahun berjalan setelah pajak yaitu 16 juta. Nah, total pendapatan komprehensif tahun berjalan maka menjadi 397.420.000. Hal ini didapat dari laba tahun berjalan ditambah pendapatan komprehensif lain tahun berjalan setelah pajak. Kemudian laba yang didapat ini didistribusikan kepada pemilik entitas sebesar 80%. Nah, 80% ini didapat dari laba tahun berjalan dikali 80%, maka menjadi 317.936.000, dan laba kepentingan non pengendali yaitu 20%, yaitu menjadi 79.484.000. Nah, di sini jika ditambahkan hasilnya akan sama dengan seperti yang di atas ini. Ini mohon maaf. Nah, laba per saham yaitu kita ketahui dari data sebelumnya yaitu 20 lembar saham. Maka hasilnya yaitu 19,071 dasar yang dilunasi. Terima kasih atas presentasinya. Saya Rizal, mohon maaf apabila ada salah kata atau salah penulisan. Untuk sekian dan terima kasih.